official gua. Beberapa kunci kehidupan yang menurut gua itu sangat esensial dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau hidup itu kita itu sebisa mungkin berpegang pada kunci-kunci ini agar supaya hidup kita lebih damai, lebih tenang dan lebih aman lah gitu ya kan. Yang pertama, salah satu kunci yang dari dulu gue pegang itu adalah gue itu nggak suka berhutang. Ya, hutang yang notabene apa hutang yang besar gitu lah ya, hutang yang apalagi hutang sama teman, hutang budi, hutang apa namanya, hutang pekerjaan ya kan, hutang uang gitu ya kan. Gue tuh bener-bener menghindari banget hal tersebut. Lo kalau ngomongin hutang uang misalnya, bawaan lu tuh nggak tenang gitu loh. Karena utangnya belum lunas ya kan, tiap bulan harus bayar lagi. Beda dengan cicilan ya. Gua nggak bilang, gua nggak melarang kalau cicilan, tapi kalau cicilan itu untuk aset itu no problem ya. Tapi kalau hutang ya kan, lu punya bisnis, utang lu lebih gede. Sedangkan lu setiap bulan setiap bulan itu lebih banyak bayar utang dibanding untuk diri lu sendiri gitu. Nah itu gua nggak suka tuh gitu. Gua nggak aman, jadinya nggak aman. Kalau hutang dan lu punya proyeksi, gua nggak melarang hutang ya, hutang untuk bisnis ya. Misalnya lu mau buka usaha, lu butuh dana pinjaman, pinjam. Tapi lu punya proyeksi, lu bisa menikmati hasil dan juga lu bisa membayar hutang gitu loh. Jangan sampai lu bayar hutang itu lebih besar daripada hasil yang lu nikmati gitu loh. Karena nggak enak men. Apalagi kalau lu punya tim, lu mau bayar gajinya pun bingung gitu loh karena ada hutang tadi. Sedangkan hutang harus tetap bayar. Ya beda kalau misalkan hutang kayak cicilan rumah atau cicilan apartemen atau cicilan mobil, itu kan sudah diproyeksikan. Lu dengan gaji lu atau dengan penghasilan lu bisa membayar hutang tersebut, membayar cicilan tersebut gitu loh ya. Ya, tadi ngomongin hutang uang, apalagi hutang budi. Hutang budi itu udah paling gak enak. Ya kan? Ya kalau hutang sama orang tua udah pasti kita nggak bisa balas ya. Kita hanya bisa balas dengan mencintai mereka, telepon mereka ya kan, kasih sayang, tidak melupakan jasa mereka, ngebantu mereka kalau mereka kesusahan. Ya itu hutang sama orang tua udah sangat kita nggak bisa balas lah. Kita nggak bisa balas hutang orang tua. Tapi kalau hutang budi sama temen, ya mungkin dia bantu kita, next time kalau dia lagi kesusahan kita bantu mereka ya kan. Ya kan. Terus kalau misalnya hutang pekerjaan apalagi, lalu kalau hutang pekerjaan, oh ya besok saya akan kirim, cuman nggak dikirim-kirim gitu kan. Itu kan jadi kepikiran terus, jadi lu nggak nyaman hidupnya, kayak lu tuh takut dikejar orang gitu, apalagi ada problem gitu. Apalagi pekerjaan lu itu problem nih, itu hutang gitu loh ya kan. Kayak gue punya project, salah satu project di kantor gue sekarang ini itu ya ada kesalahan lah dari kita gitu ya kan, dimana hutang kita tuh banyak, hutang pekerjaan itu banyak banget gitu loh, bisa puluhan kali. At the end of the day apa, mau dikasih project baru juga nunggu beresin dulu yang kemarin dan sebagainya ya kan. Itu yang pertama soal hutang. Tapi hutang untuk bisnis is okay, asal lu bisa bayar dan lu juga bisa menikmati hasil dari bisnis lu. Yang kedua, kunci gua adalah dalam hidup itu kita sebisa mungkin menjaga attitude. Itu attitude udah paling nomor satu. Kita tidak menyinggung perasaan orang, kita tidak meremehkan orang, kita tidak menyepelekan permasalahan orang gitu ya kan. Tidak mencari masalah ya kan. Nah itu kalau lu gimana ya sebutnya ya, orang itu kalau udah sakit hati sama kita, itu one day itu karma is a bitch man. Karma itu ada men ya. Jadi ya kalau lu mengkasari mereka, ya mereka suatu saat itu akan mengkasari balik lu gitu loh ya kan. Jadi gue tuh pernah, ini kisah nyata ya, ada satu kejadian di daerah asal gue di Medan, di Kabanjahe gitu ya kan.
Dia itu pemilik pabrik limun, ya kan, pemilik pabrik limun. Dan dia punya anak buah banyak, ya sekitar 20-an. Nah, dia sempat kasar lah ke salah satu anak buahnya gitu ya kan. Ibarat kata dia itu anak buahnya itu dipecat dengan tidak terhormat, dengan cara yang cukup kasar, dengan cara yang kasar lah. Sampai akhirnya si karyawan tersebut dendam ya, dendam banget gitu loh, dendam kesumat gitu. Dia tuh karyawan itu tuh udah dikonsum sama dendamnya dia untuk ngebales bosnya. Nah, nggak lama setelah dia dipecat, nah si anak buahnya ini yang dipecat ini merencanakan pembunuhan. Gila ya, udah kayak film-film ya. Dan akhirnya bosnya dibunuh, ditusuk 18 kali. Karena dia menghitung 18 kali dia dihina-hina di depan orang. Sih? Ya kan. Itu tadi gue bilang, attitude, jangan kasar, jangan meremehkan orang, ya kan. Apalagi udah tahu lu salah dan lu meremehkan orang, menyalahkan orang, ya. Itu bukan cara yang baik untuk hidup lah gitu. Hidup lu nggak akan tenang kalau lu punya musuh. Nah, gue nggak bilang lu untuk menjadi angel di setiap kondisi. Ya kadang lu memang kalau memang mesti marah ya marah gitu. Kalau memang dia salah ya salah. Tapi ada caranya gitu loh. Caranya ya jangan di depan banyak orang, ya kan. Itu udah paling nggak boleh. Jangan kasar, ya. Nadanya biasa aja gitu loh. Jangan ngegas. Karena lu pasti akan punya musuh gitu loh, ya kan. Kalau lu melakukan hal, apalagi orang itu dendaman gitu loh, ya kan. Ya kita nggak tahu lah hati orang tuh bagaimana gitu ya. Tadi attitude. Yang ketiga adalah honesty, kejujuran. Kenapa gue ngemisahkan antara attitude dan kejujuran? Attitude itu kan bagaimana kita berperilaku. Lu menolong orang ikhlas nggak? Lu menolong orang pamrih nggak gitu loh, ya kan. Itu attitude, ya kan. Lu kalau dalam pekerjaan lu menyelesaikannya dengan ya baik nggak gitu loh, atau lu menyelesaikannya dengan ngedumel, itu kan beda, ya kan. Kejujuran, yang poin ketiga adalah kejujuran. Percayalah dengan kejujuran itu hati lu akan lebih tenang, ya. Gua itu kemarin baru beli barang, ya, nilainya sih nggak mahal lah, 400 sampai 500 ribu gitu lah ya. Dan gue beli vape. Akhirnya gue ngomong ke bini gue yang aku beli vape, harganya sekian. Begitu gue cerita itu kayak, kan gue kan kemarin ngantor jadi gue keluar dulu. Gue nggak minta, gue ibarat kata gue tuh nggak ngomong dulu sebelum beli, tapi udah beli baru ngomong. Ya itu memang jadi salah satu kesalahan gue lah gitu loh, ya kan. Ya tapi kan boleh kan, me time nya kan gitu. Akhirnya gue cerita dan itu lega banget, men. Kayak oke lah gitu, gue udah cerita gitu, ya kan. Gue udah kasih tahu gue udah beli ini dan sebagainya. Dan apa namanya, begitu kita ngomong jujur gitu, ngomong terbuka, apalagi ngaku dosa, ya kan, ngaku kesalahan kita, itu tuh rasanya lega banget, men. Dan lu tuh seakan-akan tuh dimaafkan lah gitu, seakan-akan dimaafkan gitu loh, ya kan. Ya gue nggak bilang kalau dengan lu jujur itu lu akan pasti gue nggak akan bilang kalau lu jujur itu lu akan sukses, enggak juga, belum tentu. Orang jujur itu justru penuh dengan cobaan. That's life gitu loh. Karena orang jujur itu ya kayak misalkan korupsi gitu, ya kan. Kalau lu korupsi kan berarti lu kan gak jujur, ya. Lu markup segala macam, lu nggak jujur gitu, ya kan. At the end of the day, lu itu merasa ketakutan terus, nggak. Sebenarnya ya lu akan kaya gitu, lu kaya, punya banyak duit. Korupsi ya kan, MM-an, triliunan segala macam gitu, ya, ratusan juta, MM-an, triliunan. Tapi lu tuh kayak dihantui nih, kalau gua ketangkep gimana, itu tuh perasaan itu tuh nggak enak gitu loh. Lu jujur, tapi kalau lu jujur mungkin lu nggak akan kaya gitu loh. Mungkin lu nggak akan kaya gitu lah, ya kan. Tapi lu itu memiliki feeling, memiliki perasaan yang
aman dan nyaman gitu loh, ya kan. Mungkin nggak semua orang setuju lah ya gitu ya, kita jadi orang jangan jujur amat juga gitu. Kita ada, tapi kejujuran itu penting, apalagi lu kalau bekerja jujur itu penting. Kalau lu salah lu ngaku gitu, lu bertanggung jawab gitu loh, ya kan. Kalau lu merasa benar ya silakan diperjuangkan dengan data-data yang ada gitu loh, ya kan. Kalau lu merasa benar gitu loh, speak by data gitu loh, ya kan. Lalu kunci kehidupan gua adalah yang selanjutnya, yang keempat gitu, ya kan. Yang tadi apa namanya, attitude, honesty, ya kan. Lalu yang pertama apa tadi, gue lupa anjir. Attitude, honesty, ya kan. Yang keempat itu adalah, kalau gue boleh lanjut, itu yang keempat itu adalah bukan fokus, tapi prioritaskan keluarga. Ya, keluarga itu adalah yang paling penting. Kalau lu sudah berkeluarga berarti anak dan istri lu, atau suami lu, anak dan suami. Tapi kalau lu belum keluarga, kalau lu belum berkeluarga berarti orang tua, kakak, adik, itu yang paling penting. Jadi you have to be there gitu loh. Jangan cuma sekedar. Jadi gini, banyak orang yang merasa tidak bahagia atau merasa sedih karena gak punya keluarga, men. Jadi buat lu yang punya masih keluarga, ya lu harus prioritaskan mereka gitu loh. Mereka is number one gitu loh. Nggak no debat lah gitu loh, ya. Apalagi udah punya anak, punya istri segala macem, ya mereka jadi prioritas gitu loh. Bukan nggak bisa main-main lagi, mereka lah prioritas. Apapun yang lu lakukan itu ya demi mereka gitu loh. Udah bukan ngomongin diri sendiri lagi gitu. Kalau udah punya anak istri, ya. Supaya apa? Supaya kita itu begitu bekerja itu bisa, yang pertama bisa maksimal ya tentunya, ya. Tentunya lu nggak mau kalau lagi kerja terus ada masalah di rumah, lu nggak bisa perform, nggak bisa produktif gitu. Terus kalau punya masalah, lalu lagi kena masalah nggak ada yang bantu lu, itu lebih parah lagi, ya kan. Jadi ya memang keluarga lah, gue gak bisa banyak cerita gitu, tapi keluarga lah gitu loh, ya kan. Lu bayangin lah kalau misalkan lu lagi ada masalah tapi keluarga lu cuek bebek sama lu, kan lu sedih kan, karena lu begitu ke mereka lagi ada masalah lu gak bantu gitu loh. Jadi ya family lah, ya family, anak istri apalagi udah paling sakral tuh, anak istri suami udah paling sakral tuh. Kenapa begitu? Ya lu bayangin lu kerja lagi ada masalah di rumah, otak lu tuh nggak bakal bisa konsen, nggak bakal. Kalau bisa lu cuti, lu beresin dulu permasalahan tersebut sampai benar-benar beres, baru lu kerja lagi. Jadi itu tadi 4 poin penting yang menurut gua bisa ngebantu lu hidup lebih damai, aman, dan nyaman gitu. Intinya lu, tadi jangan ngutang, betul. Jangan ngutang, yang pertama, jangan ngutang, ya. Jangan ngutang, honesty, attitude, prioritas your family. Ini tuh udah. Dengan lu menjalankan itu, gue yakin hidup lu bakal damai. Gak ada ketakutan. Walaupun lu gak kaya, tapi lu hidup damai. Hidup damai itu yang dicari orang, men. Orang sukses belum tentu hidupnya damai. Punya banyak masalah di rumah. Ya orang pasti sering denger film yang bercerita, ini orang kaya banget tapi hidupnya gak bahagia. Ngapain? Hidupnya kesepian, ngapain? Ya. Tapi lagu Hatiku Senang Gak Punya Uang, hati sedang walaupun tak punya uang, bohong. Official gua.